Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba meresum materi latsara ini, yaitu tentang akuntabilitas. Nah, ketika kita berbicara tentang akuntabilitas, berarti kita akan berbicara yang berhubungan dengan tanggung jawab. Tapi beda kasus ya, antara akuntabilitas dan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu adalah kewajiban bertanggung jawab, kalau misalkan akuntabilitas, kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kita tadi atau amanah. Nah, jadi beda. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Berarti, kalau bertanggung jawab berarti kita melakukan kewajiban kita. Nah, sedangkan mempertanggungjawabkan berarti kita mempunyai bukti bahwasanya kita telah melakukan kewajiban kita. Ya. Nah, akuntabilitas itu memiliki 5 aspek. Yang pertama, hubungan. Nah, kalau hubungan berarti dia berhubungan dengan profesi, ya. Di sini profesi antara bawahan dan atasan dan lingkungan kerjanya. Sedangkan hasil, nah, apa hasil daripada sebuah profesi itu? Apa yang dilakukannya? Terus selanjutnya laporan. Nah, di sini hasil ini dari hasil yang dikinerja oleh sebuah profesi tadi dituangkan dalam bentuk laporan. Tentunya laporan ini ditujukan untuk mengevaluasi, ya, sehingga akan kita dapati itu. Nah, tapi dalam membuat laporan ini tentunya kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Jangan menggunakan bahasa kita sendiri, yang paham ya cuma kita sendiri, ya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini bukan negatif. Maksudnya itu dari laporan tadi setelah kita evaluasi apa sih hasilnya? Bagus, kurang, atau lebih bagus. Ya. Jadi bahan untuk evaluasi kita. Terus yang selanjutnya kinerja. Nah, dari susunan ini konsekuensi bagus, kurang. Kalau misalkan kurang, berarti apa? Berarti kita harus meningkatkan kinerja kita. Jadi, aspek yang harus dibangun dalam sebuah akuntabilitas ini harus lengkap sehingga dapat meningkatkan kinerja atau performa si pegawai. Nah, baiklah. Setelah kita memahami aspek daripada akuntabilitas ini, jelas dia mendefinisikan bahwasannya akuntabilitas itu memiliki fungsi, yaitu di sini ada 3 fungsi peran demokratis, yaitu mengontrol demokratis di sebuah institusi. Sedangkan yang kedua peran konstitusional, berarti di sini menghindari atau mengontrol jangan sampai terjadi korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah, korupsi di sini bukan serta-merta kita mengomongkan uang ya di bidang masing-masing. Misalkan kayak saya di dunia pendidikan, karena misalkan ada mahasiswa saya itu masih keluarga, nilainya harus bagus walaupun performanya kurang bagus. Salah satunya itu. Terus peran belajar berarti dari yang tahu menjadi ada yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini fungsinya itu untuk membuatnya lebih efisiensi dan efektivitasnya. Kalau misalkan dalam kita melakukan sesuatu, misalkan kurang performanya kurang bagus, kedepannya berarti kita harus tambahkan strategi supaya dia lebih bagus. Makanya jelas di sini. Nah, di dalam akuntabilitas itu terdiri dari 5 level atau 5 tingkat. Yang pertama personal, individual, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Nah, stakeholder ini itu maksudnya adalah pengguna jasa dari sebuah pelayanan jasa, ya. Yang pertama personal. Nah, personal itu berarti kembali ke individu atau si karyawan atau si ASN itu sendiri, ya. Jadi ketika dia bekerja, dia lebih introspeksi diri. Apakah tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan baik, ya. Jadi dia bermain dengan hati, maksudnya di sini, ya, introspeksi diri intinya. Yang kedua individual. Individual di sini maksudnya antara diri pribadi seorang ASN atau saya pribadi dengan lingkungan kerja saya, baik itu teman, sejawat ataupun atasan. Nah, kelompok maksudnya di kelompok di sini antara satu institusi dengan institusi lain. Yang kedua organisasi. Organisasi di sini maksudnya itu tadi. Selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder ini adalah pengguna jasa kita. Saya sebagai dosen, berarti pengguna jasa saya adalah universitas maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini biasanya setelah di akhir semester akan ada evaluasi pembelajaran semester. Nah, di situ mahasiswa akan memberikan masukan-masukan terkait pembelajaran saya, apakah kurang ataupun perlu ditambah atau sudah cukup dan lain sebagainya, sebagai perbaikan kita ke depannya. Setelah kita berbicara aspek, fungsi, dan tingkatannya, otomatis bagaimana sih kita menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ya.
kita ada punya 9 aspek di sini. Kepemimpinan. Kepemimpinan berarti bagaimana seorang pemimpin itu memimpin sebuah institusi. Contohnya kalau di kampus berarti rektor bagaimana dia mengkoordinir tujuan dan visi misi daripada universitas itu sendiri untuk mengkoordinir bawahannya. Terus transparansi berarti terus terangan antara dananya berapa yang masuk dan apa tuh namanya yang keluarnya berapa sehingga dia jelas. Terus integritas ini maksudnya saya sebagai dosen, saya akan berintegritas dengan profesi saya, arti saya bertanggung jawab, harus melakukan tanggung jawab saya. Nah, tanggung jawab apalagi? Berarti kita bertanggung jawab. Selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan berarti ketika kita ngomongkan keseimbangan itu berarti antara dua, ya, harus sejajar. Nah, misalkan contoh kasus begini, kita mengharapkan penerimaan mahasiswa itu ada 200 orang. Tapi kelas yang kita punya cuma 3 kelas. Nah, itu namanya tidak seimbang. Ya. Jadi antara ekspektasi dan persiapan itu harus seimbang. Terus kepercayaan dan keadilan. Nah, hati-hati di sini. Kalau misalkan kita sebagai dosen ataupun sebagai pemimpin ataupun sebagai pelayan jasa, ya, kita harus bersikap adil. Tidak ada perbedaan, membeda-bedakan antara si A dan si B. Dia lebih baik, dia lebih cantik dan sebagainya. No, tidak ada. Karena ketika kita adil, secara otomatis kepercayaan ini akan timbul dari pengguna jasa kita tadi atau stakeholder ataupun atasan kita. Selanjutnya konsisten. Nah, konsisten di sini maksudnya ketika kita mulai perkuliahan, ada kontrak perkuliahan misalkan A, B, C, D. Tapi tiba-tiba di pertengahan, kita tambah. Itu berarti kita tidak konsisten. Walaupun kita temukan sebuah masalah, berarti cukup ditulis aja dulu. Setelah kita akhir semester, berarti kita untuk semester selanjutnya baru kita tambahkan. Itu namanya konsisten, ya. Jangan berubah-ubah. Kejelasan. Nah, jelas ini harus. Kalau misalkan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab atau tupoksi kita masing-masing kalau tidak jelas bagaimana kita mengukur tanggung jawab itu sendiri, ya. Nah, dan setelah kita berbicara tentang lingkungan, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kerangka kerja yang akuntabel. Nah, di sini ada 5 stage atau 5 tahapan. Yang pertama tujuan, desain, implementasi, controlling, dan laporan, terakhir evaluasi. Nah, tujuan di sini otomatis ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, atau mau merencanakan sesuatu, otomatis kita punya tujuan dulu. Bagaimana kita mau merencanakan kalau kita tidak punya tujuan? Misalkan tiba-tiba saya bawa motor, tidak tahu kapan arahnya mau berhenti di mana, karena saya tidak ada tujuan, ya. Jadi tujuan itu wajib. Misalkan tadi tujuan kita adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa lebih baik lagi dibanding semester lalu. Misalkan capaian semester lalu cuma 60. Nah, kita tingkatkan jadi 70. Nah, itu tujuan kita. Nah, sekarang desain rencana. Nah, kita desain rencana-rencana untuk mencapai tujuan kita tadi. Misalkan apa yang menjadi kendala kita di semester lalu yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa itu nilainya rendah, kita ganti dengan strategi yang baru, pendekatan yang baru. Misalkan kita semester lalu full online, ya. Nah, semester ini kita blend. Misalkan 50% online learning, 50% face to face, ya. Ditambah lagi strateginya, boleh, silahkan. Desain semenarik mungkin. Nah, setelah itu setelah persiapan selesai, kita lanjut ke implementasi dan controlling. Implementasi dan controlling ini maksudnya ketika semesternya sudah mulai, kita masuk. Kita gunakan apa yang sudah kita persiapkan dalam perencanaan ini tadi. Nah, sambil kita masuk tadi, kita lakukan controlling. Biasanya kalau saya itu mau ada jurnal harian setiap pertemuan. Nah, jurnal harian di sini biasanya saya lakukan itu di akhir pembelajaran. Itu namanya self correction atau self reflection. Apa yang kurang dari strategi tadi, apa kita catat semua, ya. Nah, setelah selesai, ya, laporan itu kita rangkailah. Strategi dari semua jurnal harian yang kita punya tadi, kita rangkum dalam sebuah laporan. Kalau misalkan perkuliahan juga, kalau kita lapor sebagai bukti. Laporan ini adalah bukti, ingat ya, bukti, ya. Contoh misalkan kita melaksanakan pembelajaran juga, berarti kartu kuliah, kartu kendalinya, absensi dan sebagainya. Nah, kalau di sini, kalau misalkan kita mengimplementasikan sesuatu, setelah itu laporan. Apa kekurangan, apa kelebihan, dan sebagainya. Sehingga hal dari laporan ini adalah menimbulkan hasil evaluasi untuk lebih baik lagi.
oh ini kurang, sehingga ini memotivasi kita untuk lebih baik, ya. Nah, jadi di sini jelas ya, dari semua stage, bagaimana lingkungannya, levelnya, aspeknya dan fungsinya, tujuan daripada akuntabilitas itu adalah memperbaiki kinerja seorang ASN atau PNS atau pegawai, ya, karena dia haus akan perbaikan dan perbaikan. Ketika dia dapat mengimplementasikan akuntabilitas ini dalam kehidupan sehari-harinya, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, secara otomatis dia haus akan kebaikan dan perubahan serta inovasi-inovasi yang lebih baik untuk mempermudah menjalankan tanggung jawab dia, baik untuk dirinya pribadi maupun yang menggunakan jasa atau stakeholdernya. Nah, sekarang bagaimana saya mengimplementasikan akuntabilitas tadi ke dalam profesi saya? Di dalam pelaksanaan pembelajaran saya itu beberapa semester ini, saya temukan salah satu kontrak perkuliahan, yaitu kompensasi 15 menit yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi ketika saya masuk jam 8, ada beberapa mahasiswa juga masuk. Nah, 15 menit kemudian, mahasiswa yang datang 15 menit kemudian boleh masuk. Nah, di sini kan beda. Ada kesenjangan antara anak-anak ini dalam satu kelas. Satu datang tepat waktu, satunya telat. Ini berarti tidak ada keadilan. Ini salah satunya. Nah, berarti tujuan saya bagaimana menciptakan rasa adil di mahasiswa sehingga mereka itu lebih dihargai, merasa dihargai. Nah, salah satunya itu saya akan mencoba untuk semester selanjutnya itu yaitu merombak sedikit kontrak perkuliahan, yaitu kan tadi kompensasi 8.15 mulai jam 8, 15 menit kemudian boleh masuk. Nah, sekarang kita balik, kita mulai 8.15. Jadi siapapun yang masuk lewat dari 8.15 dianggap alfa atau tidak ada tanda tangan di absensi, dan mereka boleh masuk tetap karena mereka tetap berhak mendapatkan ilmu, ya. Nah, dan tentunya juga ada beberapa kedisiplinan, ada nilainya. Terus satu lagi, kan ada mahasiswa nih di dalam kelas kadang pendiam. Ketika ditanya dia nggak tahu. Nah, kita harus buat mereka bagaimana caranya untuk berusaha mengekspresikan pendapat mereka, walau itu salah, ya. Kita harus memotivasi mereka. Nah, jadi salah satunya juga saya akan mencoba penilaian, dari penilaiannya juga harus ada harganya, karena ketika mahasiswa itu merasa dihargai, mereka akan melakukan semuanya itu lebih baik lagi. Contoh di sini, nilai di kampus itu kan terbagi menjadi 30%, 30%, 40%. Nah, 30% tugas, nilai tengah semester, 40% pas. Jadi di sini saya akan mencoba di sini merubahnya 20% untuk nilai tugas, 10% untuk nilai absensi, kehadiran. Terus satu lagi, di sini ada 30%. 10% itu adalah keaktifan mereka, 20% PTS. Sedangkan 40% ini supaya saling menghargai, ya, karena kita sebagai pendidik ini tidak hanya berfokus kepada kognitif, tapi behavior mereka juga. Jadi 15% itu behavior atau tingkah laku mereka di dalam kelas, 25% adalah nilai akhir semester. Nah, seandainya nilai mahasiswa yang satu yang serajin, tapi ini misalkan nilainya 50 itu biasanya D, ya, D. Tapi karena dia rajin, absensinya bagus, 10%, berarti 100 kan. Nih, berarti caranya, ya, 10% dari 100 itu adalah 10. Sedangkan 50 ini bagaimana caranya? Berarti 50 per 100 dikali 20%, berarti dia 10. Sehingga menjadi ini 10 menjadi 20. 20 dibagi 3 karena di input disiakan tetap 30. Ya. 20 dibagi 3 0 18. Karena dia disiakan itu 30%, tetap dia 3 ini, jadi kita masukkan persentasenya 30. Jumlahnya dari sini ditambah 10 ditambah 10 jadi 20, 20 dibagi 30. 20 dibagi 30 lebih kurang
6,6 berarti 66 nilai mereka. Jauh daripada ini, paling tidak ada C. Ya kan? Berarti ada penghargaan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini akan disampaikan bersamaan dengan kontrak perkuliahan dan dijelaskan dengan mahasiswa supaya itu tadi bagaimana kita menciptakan akuntabilitas tadi. Berarti dengan mengimplementasikan, saya berharap satu, saya dapat mengimplementasikan itu kejelasan, keadilan, tanggung jawab. Karena kenapa? Ketika mereka mau melakukan itu berarti mereka berkomitmen, berarti mereka mau bertanggung jawab atau berintegritas dan juga berintegritas terhadap profesi mereka, sehingga mereka mendapatkan nilai. Nah, kalau ini sudah jelas ke mereka, saya yakin mahasiswa akan termotivasi untuk lebih baik lagi. Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.